Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali bersama dipertemukan untuk pelayanan kebaktian rumah tangga pada hari Rabu 9 September. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, sungguh ke dalam tangan-Mu kami berserah. Biarlah kerinduan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu boleh terpuaskan. Sapa kami dan juga sertai kami dengan roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara, firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5. Lembaga Alkitab memberikan judul Siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Begini katanya. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celak kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang pakar etika, Giant Griffith, dia mengatakan bahwa hidup baiklah didasarkan pada prinsip. Bukan sekedar keuntungan, bukan sekedar kepentingan, dan bukan sekedar keinginan-keinginan saja. Jadi, saudara, apa yang artinya mendasarkan kepada prinsip? Prinsip kebenaran adalah sebuah kebenaran yang harus kita pegang dengan baik. Misalnya saja seorang pengusaha. Ketika seorang pengusaha pasti dia akan berupaya untuk memperoleh pekerjaan atau proyek. Ataupun juga untuk memperoleh proyek, dia pun juga berusaha untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Apa bedanya orang yang sekedar untuk memperoleh keinginan, harapan, atau mencapai apa yang diingininya dengan orang yang memiliki prinsip? Kalau seorang pengusaha tidak punya prinsip, maka ketika dia harus makan suap, ketika dia pun juga harus melakukan sesuatu dengan tidak benar, ketika dia pun juga melakukan sesuatu dengan mengkorupsi, bahan-bahannya semua dikurangi dan dikorupsi, yang penting dia punya keuntungan besar dan proyek selesai. Tapi orang yang punya prinsip, saudara, orang yang punya prinsip dia akan memegang apa yang seharusnya. Meskipun dia kehilangan kesempatan, meskipun karena dia ingin berlaku benar dan melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan benar, maka kemungkinan dia kehilangan proyek itu. Dan ketika dia mendapatkan proyek itu pun juga mungkin keuntungannya sedikit saja. Kenapa? Karena ketika dia melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan baik, sesuai dengan aturan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, pergumulan pemazmur, dia bertanya dengan sungguh, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu dan siapa yang boleh diam dalam gunung-Mu yang kudus? Artinya, saudara, pergumulan pemazmur ini, siapa sih orang yang sungguh-sungguh boleh beribadah kepada Tuhan? Siapa sih orang yang dengan sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan? Maka orang-orang yang mau memuji Tuhan dan orang yang mau memuliakan nama Tuhan dan orang yang dengan sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, maka ibadah itu bukan hanya sekedar ritual. Ibadah itu bukan hanya sekedar pelaksanaan keharusan. Ibadah itu pun juga bukan hanya sekedar melakukan aturan-aturan ini dan itu.
Tetapi ibadah yang sungguh adalah orang yang hidup tidak berlaku celah dan melakukan apa yang adil dan mengatakan apa yang benar dengan segenap hatinya. Karena itu saudara, kehidupan ritual kita bukan hanya ritual, tapi berkaitan dengan kehidupan sosial. Bahkan kehidupan sosial itulah yang boleh menjadi cerminan kehidupan keibadahan kita. Karena tanpa kehidupan sosial, ibadah kita hanyalah kemunafikan saja. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kata pemazmur? Orang yang beribadah dengan benar, orang yang diam di dalam kemah Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh menumpang dalam kemah Tuhan adalah mereka juga yang tidak menyebarkan fitnah, yang tidak memandang hina orang-orang yang lain, dan yang tidak meminjamkan uangnya dengan riba. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita diingatkan bahwa kehidupan sosial bersama dengan kehidupan ritual ibadah kita adalah sesuatu yang seiring. Ibadah-ibadah kita harus juga diiringi dengan realitas kehidupan sosial yang baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bukan hanya sekedar pendengar firman, tapi juga kami harus menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh menyatakan firman, menyatakan kasih dan kebenaran itu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi dan menjadi terang bagi dunia di sekitar kami. Di tengah-tengah pergumulan apapun yang kami yakin Tuhan tahu, di tengah-tengah sakit, penyakit, dan apa yang kami derita, Tuhan memahami. Karena kami punya Allah yang mengerti dan Allah yang maha tahu. Karena itu Bapa dalam sorga, pulihkan, kuatkan, berikan kami kesabaran dan ketekunan. Dan kami sungguh mau berserah ke dalam tangan-Mu dalam segala keberadaan. Di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan Allah Bapa, ajari kami untuk disiplin dalam kebersihan dan kesehatan. Ajari kami pun juga untuk menjaga diri agar kami tidak menularkan apapun kepada sesama kami. Kami boleh dengan sungguh-sungguh hadir di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kami layak, kami menumpang di kemah Tuhan dan diam di dalam gunung-gunung-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan. Amin.